3, pertama itu kan Nata Bata, terus kemudian Ngekos, lalu ada Buku Mudakir. Padahal Buku Mudakir ini sebenarnya cerita awal gitu, cerita awal. Jadi, film film Joker ini kan cerita tentang asal usul gitu ya. Ya cerita sebenarnya ini adalah behind the scene kami yang apa ya jarang sekali studio itu bercerita. Jadi ada hal-hal yang secara umum dianggap tabu itu kita share di sini. Hal-hal yang menurut kami kita dulu waktu muda itu bertanya gitu ya, seperti apa, bagaimana sih konsultan itu berproses, bagaimana mereka menyusun kontrak, bagaimana mereka ketika tidak dibayar proyeknya, bagaimana itu yang bagaimana itu semua akhirnya kita bukukan. Jadi seperti itu ya. Betul sekali kata Mas Kotop. Jadi ini juga disampaikan Pak Yosef. Ini buku arsitek kok nggak ada gambarnya sama sekali. Jadi kan kita sudah bikin buku Nata Bata sama Ngekos yang begitu banyak gambar gitu ya. Jadi kita pengennya itu buku Mudakir ini ya nggak ada gambar ya, benar-benar tulisan saja supaya yang membaca itu tidak terdistract gitu ya. Fokus ya hanya membaca karena ini lebih ke cerita. Jadi nggak ada distractnya gitu. Ternyata juga banyak masukan karena memang arsitek itu kan sudah terbiasa dengan visual gitu ya. Jadi minimal ada jedanya. Ada jedanya yang tetap visual atau gambar gitu ya. Tapi ini memang dari awal konsep kami. Jadi kita pengen uh, buku Mudakir ini beda sama yang buku sebelumnya. Buku Mudakir terdiri dari 33 bab, dari 3 kuadran, dimulai dari ruang 3x3, berganti judul 3 kali, berganti konsep 3 kali, dan diracik oleh 3 unsur yang berbeda. Kenapa diracik dari 3 unsur yang berbeda? Karena buku pertama dan kedua itu kan saya sama Mas Anas. Di buku yang ketiga ini ada satu orang lagi namanya Pak Heru. Pak Heru ini bagian branding, dan Pak Heru lah yang bisa membuat buku ini ya seperti ini akhirnya gitu ya. Karena beliau orang di luar arsitektur gitu ya. Beliau orang di luar arsitektur yang memberi kita banyak masukan sehingga muncullah Mudakir. Buku ini dari pembaca untuk pembaca, berbeda dengan Nata Bata sama Ngekos yang kita buat untuk pembaca tapi dari kita, tapi kalau ini dari pembaca. Karena sebelum menyusun buku ini kita tuh bikin kuesioner gitu ya. Kuesioner ke banyak arsitek muda sama mahasiswa gitu ya. Kalau kita bikin buku lagi yang ketiga, apa sih sebenarnya buku yang kalian inginkan dan bahas tentang apa? 33 bab itu adalah pertanyaan mereka yang ternyata sama seperti ketika saya dulu waktu awal gitu ya. Bertanya itu gitu, tidak ada jawabannya gitu ya. Jadi buku ini bukan resep atau formula, nanti teman-teman kalau ada yang baca ya, tapi lebih ke referensi ya, gambaran. Dan ada beberapa hal yang ternyata ketika buku ini berproses dan terbit gitu ya. Nama Mudakir. Jadi Mudakir itu sebenarnya adalah judul yang saya memang pesan khusus ke Pak Heru ya. Pak Heru ini orang branding, konsultan branding. Dalam suatu diskusi beliau pernah cerita, Jokowi itu tidak akan jadi presiden kalau tidak dijokowikan. SBY itu tidak akan jadi presiden kalau tidak di SBY-kan. Itu melekat di kepala saya. Sehingga ketika buku ini proses pembuatan judul, beliau itu sebenarnya mengusulkan judulnya itu mulai dari akhir. Dan menurut saya itu sudah keren gitu. Mulai dari akhir, asik ya. Tapi di satu titik saya tuh mikir, mulai dari akhir kok panjang ya gitu. Karena buku yang pertama kan Nata Bata, Ngekos. Jadi panjang pendek itu kan juga pengaruh pada branding ya. Kemudahan orang mengingat itu sama menyebut. Akhirnya saya pesan khusus ke Pak Heru, Pak, tolong buku Mudakir ini dijokowikan gitu ya, di SBY-kan gitu. Beliau langsung mikir gitu ya. Akhirnya pada suatu titik kita diskusi, gimana Pak, apakah sudah ketemu judulnya? Beliau punya judul banyak, judulnya keren-keren gitu ya, keren-keren, pokoknya keren-keren itulah. Saya sama Mas Anas nggak ada yang tertarik gitu, sampai sudah nggak ada lagi itu beliau, saya punya satu lagi terakhir ini sebenarnya munculnya di awal,
Terus apa ya bahasanya beliau kan lucu gitu ya. Dungselai pengen disebut no, dungselai orang ini dungselai pengen dimunculkan. Ayo aku muncul no, muncul no. Kan dia punya teman namanya kan ini ya Mudakir. Dia menyebutkan anak gang 3, arek gang telu. Arek mau wayak. Terus dia itu ya wis diterima gak diterima wis tak sebut naik lah judul lagi gitu ya. Namanya ini Mudakir. Nah pertama kali saya dengar itu sama Mas langsung ngakak kan. Ngawah kak. Wapi pak, wapi gitu. Ya ini yang saya mau gitu ya. Akhirnya ini kita pilih. Jadi benar-benar juga beliaunya nggak kepikiran gitu ya. Jadi Mudakir ini juga kalau teman-teman baca nanti bukan hanya sekedar singkatan dari mulai dari akhir, tapi juga itu juga bisa diasosiasikan nama, tukang dan lain sebagainya. Di dalamnya ada ini saya benar-benar merasa terhormat karena Pak Andi Mapajaya ada di sini karena saya cerita juga di buku ini ya karena menemukan kalimat ini dulu saya berdiskusinya dengan Pak Andi Mapajaya dan Pak almarhum Pak Leman Pak ya waktu diskusi di rapat YAI sebelum rapat gitu ya. Dan itu yang membuat sejak saat itu saya seperti apa ya punya satu pengingat tujuan dalam berprofesi gitu ya yang ya inilah yang saya jadikan sampai saat ini pengingat tujuan berprofesi saya gitu ya. Ada 33 bab, kemudian cerita tentang ini. Jadi ini sebenarnya memang segmentasinya sangat kami benar-benar fokus pada mahasiswa dan arsitek muda. Banyak sekali di sini cerita-cerita tentang kesulitan atau tantangan membangun bisnis di awal, kemudian tentang entrepreneur, bagaimana membangun studio dan semangat entrepreneur, menyusun kontrak, menemukan identitas ya yang harus melalui proses. Kegagalan dan kesalahan itu saya ceritakan, saya bagikan. Jadi sebenarnya harapannya itu sederhana supaya teman-teman mahasiswa atau arsitek muda yang juga nantinya akan membangun biro arsitektur mandiri itu ketika menghadapi apa yang pernah kami alami ya kegagalan dan kesalahan ini ada referensi sebuah sikap gitu ya yang akan nantinya supaya tidak putus asa atau apa ya kecewa atau nelongso atau bahasa Jawanya grundel gitu ya atau seperti itu ya. Tapi ternyata Andi Rahman Arsitek juga mengalami ya dan ternyata ini hal yang biasa, hal yang alami. Saya tidak boleh putus asa atau menyerah gitu ya. Ternyata begini gitu. Ada ini juga yang saya masukkan. Ini juga hasil diskusi cukup panjang ya sama Mas Anas dan Pak Heru bahwa hampir tidak ada buku arsitektur yang berbagi tentang ini itu ya. Ya kami membagikan ini supaya jadi apa ya sekali lagi buat teman-teman yang mau membangun biro arsitektur mandiri atau startup itu punya sebuah referensi gitu ya bahwa bisnis arsitektur itu tetap ada bisnisnya dan harus tetap ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya dan ada caranya gitu ya. Saya rasa itu dan ini juga ada hal-hal yang cukup menarik dari apa ya teman-teman yang sudah baca bukunya, review-review yang menurut saya juga di luar. Monggo pindah apa mendekat dulu monggo. Ini masih banyak Mas di depan ini. Jadi seperti yang apa ya ada yang menyampaikan kalau buku ini itu buku tasawuf gitu ya, mirip buku tasawuf yang karena sama-sama mencari Tuhan. Mencari Tuhan ya. Ada apa ya tidak hanya bahas arsitektur tapi juga spiritualitas, kemudian perjalanan hidup, kehidupan macam-macam lah itu ya. Kita juga
pernah mengadakan iseng gitu yang mengadakan satu kuis gitu ya di media sosial gitu ya. Eh, Pertama kali apa yang ada di benak teman-teman saat membaca atau membaca nama judul buku Mudakir itu ya. Dan itu lucu-lucu gitu ya. Jadi ada Mudakir itu muda tanpa akhir, Mudakir itu Mukidi terakhir gitu ya. Ada janda muda terakhir gitu ya. Mudah-mudahan bukan yang terakhir, dan itu menurut saya luar biasa ya, apa yang saya, Mas Anas dan Pak Heru itu eh, apa eh, rencanakan itu ternyata betul-betul berkembang secara secara tak terduga gitu ya. Ya itu dari saya sedikit tentang apa ya, latar belakang Mudakir, dan Mas Anas akan cerita tentang proses penulisannya. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Muhammad bin Rahmat yang membuka acara ini, juga kepada rekan-rekan arsitek muda Bangkalan, kemudian kepada pembedah, juga kepada sponsor ya dari Kulit Batu dan BMI Munir, dan para semua hadirin. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit tentang Mudakir itu. Yang tadi sudah Mas Andi Rahman jelaskan. Tadi sempat ganti judul 3 kali. Yaitu termasuk proses yang bagi saya waktu itu agak membingungkan juga. Jadi dari bukan Mudakir, lalu ke Mudakir, lalu bukan Mudakir lagi, lalu ke Mudakir lagi, itu waktu itu juga bingung. Jadi awalnya tulisan biasa gitu, kemudian Mudakir, jadi bikin tulisan yang seperti Mas Koto bilang tadi, koprol gitu ya. Kemudian balik lagi, kemudian balik koprol lagi. Itu semua ada jejaknya di situ. Jadi di buku Mudakir itu ada tulisan yang serius, ada yang koprol. Kan koprolnya tidak semuanya. Jadi ada yang hampir seluruhnya serius, tapi kemudian diberi pembuka dan penutup gitu. Dan di sini saya akan bercerita tentang cermin Mudakir. Jadi mengapa cermin? Jadi Mudakir itu sebuah cermin. Jadi ketika ini proses membuat atau menulisnya itu, ketika itu jadi sebuah buku, itu jadi sebuah cermin juga. Jadi bagi Mas Andi Rahman itu Mudakir juga sebuah cermin itu. Cermin, misalnya di situ kan ada arsitektur sebagai jalan untuk kembali. Itu kan cerminnya Mas Andi Rahman dan Mas Abdi Manaf juga, dan Andi Rahman arsitek. Termasuk juga misalnya cita-citanya untuk memajukan arsitektur di Indonesia. Jadi itu sebuah cermin. Kemudian bagi saya sendiri juga sebuah cermin. Karena ketika melihat ini, saya jadi tahu. Karena proses menulis dan membaca itu berbeda. Jadi ketika membaca itu saya jadi, misalnya saya bandingkan dengan Nata Bata dan ngekos. Oh ternyata menulis itu bisa dengan berbagai macam cara itu. Dia ada yang serius sampai yang kopro gitu. Meskipun kalau misalnya saya ngajar itu jadi
apa ya, jadi senjata makan tuan gitu ya. Saya nyuruh mahasiswa nulis serius gitu ya, tapi saya sendiri nulisnya mudakir gitu. Karena itu menulis di dalam konteks ilmiah dan yang populer itu memang ada bedanya juga itu. Tadi kan proses pembuatan, kemudian ketika menjadi buku itu juga menjadi cermin. Jadi cermin bagi arsitek muda, termasuk amuba. Jadi saya tulis di sini amuba, nanti diprotes kalau arsitek muda kan semua arsitek muda, termasuk amuba. Kemudian mahasiswa ya kan, dan mahasiswi juga ya. Jadi harus detail. Kalau di Madura kalau mahasiswa kan mahasiswi nggak masuk. Makanya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Jadi maksudnya sebagai cermin itu kan ini kisah perjalanan menjadi arsitek. Sehingga ketika arsitek muda atau mahasiswa membaca itu ya ada cermin di situ. Kok ya ini seperti perjalanan saya meskipun tidak sama persis. Jadi bukan cermin yang jernih gitu, tapi cermin yang agak-agak kabur gitu loh. Jadi ya ini seperti perjalanan saya, tetapi arsitek muda dan mahasiswa itu ya harus membuat perjalanannya sendiri. Ini yang saya tuliskan dalam bentuk puisi ini, cermin mudakir. Di mudakir adalah cermin, tak hanya untuk mematut diri, tapi juga untuk melihat celah yang tersembunyi, atau melacak noda dan luka yang mungkin tak disadari. Mudakir bukan cermin yang jernih, bening, sedikit buram, banyak titik dan bintik tersebar di sana-sini. Namun setidaknya kita bisa meraba, seperti apa diri ini? Sudahkah mempersiapkan hati baja, niat kuat dan strategi? Sudahkah di jalur yang seharusnya untuk menjadi arsitek sejati? Bagaimana kira-kira cara untuk meretas jalan ke tujuan nanti? Sekali lagi mudakir adalah cermin. Dia memantulkan realitas, membentuk serpih imajinasi. Tetapi perjalananmu tetaplah perjalananmu sendiri yang harus kau jalani secara nyata, menempuh jalan sunyi. Jadi sebagai sebuah perjalanan menjadi cermin mudah-mudahan bagi arsitek muda dan mahasiswa yang ingin meretas jalan menjadi arsitek. Jadi kuat melu mudakir ya dilakoni, gak kuat ya ditinggal ngopi. Mergo urip kuwi mung mampir ngopi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tes. Terima kasih Mas Anas dan Mas Andi. Baik, itu tadi cukup ya. Saya pikir perkenalan dari sedikit pembuka dari duo, ya, bukan duo penulis. Mas Anas ini masuk ke Andi Rahman Arsitek nggak? Oh enggak ya. Oh, dari luar berarti ya. Associate ya. Associate. Associate. Ya. Ya masih untung lah nasibnya. Dulu waktu sebelum sama Mas Andi, dia sama Edwin Nafarin itu dia sebagai ghostwriter. Ya Nas ya. Jadi teman-teman kalau pernah tahu Edwin Nafarin nggak? Edwin Nafarin itu arsiteknya Jatim Park Group. Jatim Park Group di Malang itu namanya Edwin Nafarin. Itu Mas Anas pernah nggak tahu sama seperti statusnya sama atau jadi karyawan?
sempat jadi karyawan ya. Ya. Jadi Edwin itu dulu dia juga literasinya kuat sekali. Jadi dia punya perpustakaan, dia sering baca buku. Tapi dia nggak bisa nulis dan nggak bisa ngomong. Jadi dia kalau mau misalnya mau presentasi gitu ya, atau diundang presentasi gitu ya, yang suruh nulis Anas ini. Istilahnya ghostwriter, kalau istilah kerennya ghostwriter. Padahal dia yang jadi kalau di dunia arsitektur kan ada istilah black box thinking dan glass box thinking gitu ya. Edwin ini tipenya black box, jadi dia nggak bisa merunut konsepnya dengan jernih, dengan teratur, itu nggak bisa. Jadi setelah jadi baru dibikinkan konsepnya sama Anas. Nah, itu yang jadi Anas tulis itu sama wawancara. Gimana nih konsepnya? Itulah nasibnya. Nggak tahu nasibnya berubah nggak ketika ketemu sama. Nggak tahu sekarang Edwin lama nggak dengar ya. Atau saya aja nggak update mungkin. Baik, saya persilakan kalau gitu ada 3 pemateri menemani saya. Pak Adi Mawajaya yang paling senior, monggo Pak Adi Mawajaya, lalu Mas Erik sama Mas Andi. Pak Andi, banyak Andi kan ya? Andi Rahman, Adi Mawajaya, Andi kamu sama Andi siapa? Andi Saputra, monggo Andi Saputra. Tepuk tangan dulu 3, monggo Pak. Aku nunggu ini dah. Dua di antaranya saya sudah kenal baik, jadi Mas Erik ini kebetulan sama-sama saya di kepengurusan IAI Jawa Timur. Mas Erik ini alumnus dari ITATS ya. Tapi saya bukan baru sadar, tapi ini menarik sebenarnya. Jadi di Amuba ini nggak ada yang anak biologis arsitek Bangkalan, nggak ada sebenarnya. Kan semuanya bukan lulusan Bangkalan toh. Ya. Semoga nggak seperti ini kasusnya Pak Andi Mawajaya sepertinya. Jadi semoga nggak seperti ini. Basis kurikulum arsitektur di Indonesia itu sebenarnya bukan kurikulum Nusantara dalam tanda kutip ya. Nggak ada mata kuliah tentang kenusataraan secara formal di kurikulum, nggak ada. Jadi basisnya adalah kurikulum Eropa, arsitektur Eropa. Kasarnya seperti itu. Jadi saya sih berharap kalaupun teman-teman ini lulusan juga bukan lulusan Bangkalan, tapi DNA-nya itu tetap DNA Bangkalan. Meskipun ada lulusan dari mana, dari ITATS, dari Mas Andi mana? UPN. Ya macam-macam, ada yang ITS, Mbak. Ya. Mbaknya praktek? Di PU. Oh, di PU. Wah, ini bisa dijadikan sumberan ini. Sumber pertanyaan maksudnya, ya, sumber pertanyaan. Jadi sumber proyek. Yang undang Andi Rahman kan? Yang undang ya? Atau datang sendiri? Oh, datang sendiri. Wah. Hati-hati kalau datang sendiri berarti. Ya, perwakilan dari stakeholder. Sering tapi ya ada teman-teman dari Pemkab nongkrong di sini gitu ya. Sering ya? Oh iya ya. Jadi bukan area terlarang gitu kan ya? Iya ya. Baik, bagus. Semua kalangan ya. Baik Gus, apa Lora, apa semua ke sini ya. Mantap. Alhamdulillah sekali kita Bangkalan punya base camp seperti ini. Waktu dulu di Demaya nggak punya, base camp seperti itu nggak punya. Jadi kita keleleran di rumahnya siapa, di kafe mana, dan itu bayar ini. Ini bayar nggak ini? Teman-teman itu ya? Bayar ke Mas apa? Mas Adeng. Oh enggak ya? Oh Mas Adeng ini berarti murah hati. Budiman murah hati, pemurah. Hah? Palingan diskon. Gak apa-apa, bersyukur sekali punya base camp, keren base campnya, yang punya arsitek juga. Kita dulu nggak punya, Andi Rahman masih miskin dulu. Belum proyeknya, katanya 15 tahun berkarya ya. Ini kan buku ini menandai 15 tahun berkarya. Itu sudah 650-an karya, iya nih? 665 karya, bayangkan, luar biasa. Ya, 665 karya. Tapi yang bisa dijual atau dipublish cuma 5% katanya. Nah itu loh yang kalian nggak tahu kan. Jadi ada yang proyek memalukan juga ada. Banyak yang memalukan, yang nggak dibayar, yang nggak karu-karuan, yang 5% tuh cuman berapa? Sekitar berapa? Dari 600-an itu cuman 30-an karya yang bisa dipublish ya. Jadi kalian jangan lihat Andi Rahman sekarang gitu artinya. Jangan lihat Andi Rahman sekarang. Itu Mas
Erik, jadi satu kepengurusan sama saya di YAI Jatim, kebetulan orang Bangkalan juga dia ternyata ada garis ideologis sama saya. Jadi saya ini jelek-jelek gini ada terah Bangkalan juga. Jadi Pak D saya itu almarhum Bapak Ruskawi Syah, pendiriman Bangkalan. Ya. Rumahnya depan stadion, depan Suzuki. Kemarin berpulang, ini cucunya ada, ini cucunya. Saya ajak cucunya ini juga masuk arsitek UIN. Nah ini juga moga-moga nanti bisa meramaikan Amoeba ya. Ini diajak ini, ya Mas. Siapa? Robi. Nah, nggak tahu dia masuk arsitek karena saya atau saya nggak tahu ya. Ya nggak tahu dia jadi arsitek itu kayak apa nggak tahu dia. Mungkin dia menyesal setelah tahu kerja saya tuh, waduh, nggak karu-karuan. Mas Erik, lalu Pak Andi Mapajaya juga saya sudah kenal sejak lama. Dia satu perguruan sama Pak Hari Sunarko kemarin ya, Pak Hari Sunarko. Jadi golongan penyembah berhala katanya. Dosen di arsitektur, proyek-proyeknya juga banyak di seputar konservasi dan rehabilitasi. Kalau lihat di company profile-nya, kalau yang barang-barang tua-tua itu Pak Andi Mapajaya sama Pak Hari itu pasti Jawa Timur itu duet dua orang itulah itu. Nah, jadi kalau hubungannya sama konservasi, ingat Pak Andi Mapajaya. Jadi kemarin kan sempat saya dengar beliau mengusulkan ada sentra, bukan sentra Pak ya, apa yang masalah apa? Arsitektur Madura ya, Tanian Lanjeng, ada ya sentra lah ya Pak. Apa ya? Jadi orang kalau cari Tanian Lanjeng ada alamat yang bisa dituju gitu ya. Ya semoga bisa. Ya nanti jangan lupa ngajak Pak Andi untuk bikin ininya. Mengkaji ya, dikaji. Orangnya senangnya mengkaji-kaji gitu. Sudah kaji belum Pak? Oh sudah. Tadi pantas kaji sengaja ngaji. Sudah ngaji. Lalu Mas Andi lulusan UPN ya. Baru kenal sekarang, tapi kemarin sudah sudah kenal di sini juga. Ya karena belum kenal ya saya nggak bisa bicara banyak. Tapi semoga dia jadi backbone-nya Amoeba ya. Backbone-nya Amoeba. Ya, sumbut sampai awake lah ya. Sumbut sampai awake lah ya. Sumbut sampai awake. Enggak berpanjang lebar. Ini giliran pertama Mas Andi ya. Ya. Semoga bisa merefleksi buku ini ya. Enggak tahu kalau Andi punya versi kalimat lain enggak dengan Mudakhir ini? Kalau saya tadi melawan takdir. Kalau Andi apa? Oh, bukan, itu tadi loh. Oh, kalimat-kalimat koprolan tadi itu loh, ala tadi itu loh. Janda sampai akhir apa itu tadi itu loh, Kalau saya sih muda tanpa akhir. Oh, muda tanpa akhir. Ngerpek deh mau ya, saya mau. Oh, enggak ya. Monggo Mas Andi, saya persilakan untuk kesempatan pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perkenalkan lagi ya biar gak lupa ya. Nama saya tuh Muhammad Andi Syaputra. Bisa dipanggil Andi, Giant juga gak apa-apa, ya lemper juga gak apa-apa gitu ya. Nah, jadi ya basic saya sendiri baru lulus dan memang baru berkecimpung di dunia arsitektur ini dari tahun kemarin. Tepatnya itu Oktober, dikarenakan ada seseorang yang menarik tiba-tiba gitu. Yang bernama Mas Adeng. Andi daripada nganggur, mending gaskan yuk, ayo. Ya sudah. Dan alhamdulillahnya sih ya cocok, jadi banyak belajar tentang dunia kayu, sejoin-joinnya, sampai mentok sedetail-detailnya, pusing pertama. Tapi tiba-tiba kok menyenangkan gitu ya. Tiba-tiba, kok mas aku kok kepengen lagi, terusan aja mas. Dia detailkan lagi oke siap aku lanjutkan. Akhirnya keterusan gitu. Dari yang awalnya, oke maaf mungkin untuk mahasiswa biasanya plugin ya. Plugin, bikin rank, plugin. Terus bikin usuk, plugin. Bikin gording, plugin. Tapi enggak mending kita bikin satu-satu aja gitu. Kita tahu, karena itu mempermudah kita pada saat kita di lapangan dan kita juga bisa mengedukasi tukang. Gitu. Dan itu poin plusnya. Nah, biar tidak berlama-lama karena ini juga bukunya itu adalah Mudakhir. Kalau menurut saya adalah mudah tanpa akhir. Yang dimana itu sangat, saya tuh sempat bingung aslinya mau ngebedah buku ini. Dikarenakan buku ini tuh, menggambarkan bahwa Pak Andi Rahman itu juga manusia gitu. Dia juga bisa bingung gitu. Dia juga bisa bingung, hilang fokus,
galau gitu ya. Terus pusing ataupun ketika garap, aduh aku lapar lu mangan sih, masak mie, goreng dok. Nah, itu bahwasanya ya jangan terlalu aku kalau sudah lulus nanti gimana ya, ya sudah jalanin aja gitu loh. Arahnya kemana ya sudah kita jalanin aja. Ketika kita sudah berjalan otomatis nanti kita bakal ketahuan ataupun kita dapat menemukan apa yang memang kita cari di jalan kita itu. Oke. Ini Mudzakkir, tapi saya bikin obrolan warkop sih. Karena memang saya suka ngopi, terus juga banyak kenal teman-teman yang hebat dari warung kopi, dan memang obrolan kopi itu tidak membosankan. Nah ini, bingung bedah Mudzakkir. Kenapa saya bingung? Buku ini saya bilang sangat pas dan sangat cocok untuk para arsitek muda ataupun mereka yang akan mengambil keprofesian. Dikarenakan apa? Di sini menjelaskan ataupun menuliskan, pinternya Pak Anas sih, menggambarkan ataupun menuliskan Pak Andi ini perjalanannya seperti apa. Jadi kita tuh seakan, oh ternyata Pak Andi juga sempat kayak gini sih. Berarti kalau kita itu bingung, tiba-tiba garap sesuatu bingung, rokokan sih, gak tahu kalau Pak Andi gak rokokan mungkin ya. Ngopi dulu, ya berarti tetap sama gitu. Prosesnya sama. Kalau Pak Andi seperti ini, kenapa ya kita juga takut gitu loh. Berarti kita juga, ya sudahlah kita jalanin aja gitu. Saya sempat bingung, bener-bener bingung karena aslinya saya malu Pak sama buku ini. Malunya itu karena saya dulu sempat titik jenuh dalam dunia arsitektur. Dalam artian, saya itu tidak menemukan feelingnya. Tapi ini kan pilihanku sih. Kenapa aku tidak mencoba lebih mengapresiasi diriku sendiri dengan berkarya. Meskipun pada saat itu saya masih mahasiswa, yaudah cek-cek ikut sayembara. Padahal tidak ngumpulin gitu Pak. Soalnya nggak tahu sih, ketika saya ikut sayembara memang kadang saya yang selesai, teman saya nggak selesai. Saya gak selesai, teman saya yang selesai. Jadi kebanyakan emang gak ngumpulin. Kadang sama-sama selesai, posternya gak jadi. Gitu. Jadi ya sudah sekedar mengerjakan tapi mengumpulkan gitu. Ya itu sih. Oke kita lanjut. Nah ini adalah kata-kata yang saya suka. Adalah arsitektur sebagai jalan untuk kembali. Benar. Karena saya juga sempat baca buku dari dosen saya, Bu Panca. Itu arsitek itu berawal dari api. Jadi semua dari api, kemudian orang berkumpul, terjadilah komunikasi, sehingga ada shelter, yaitu rumah. Jadi tetap kita akan kembali pada apa yang membuat kita berkumpul. Kenapa di sini saya bilang Tuhan? Tuhan, alam, dan manusia. Karena Tuhan yang menciptakan kita, kemudian di situ ada untuk tempat tinggal kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Dari Sang Pencipta semua dicipta. Ciptaannya saling melengkapi untuk hidup dan kembali mati hingga berpulang kepadanya. Itu yang saya tangkap dari arsitektur jalan untuk kembali. Nah, ini saya analogikan lagi. Manusia itu memiliki hasrat, pikiran, intuisi. Kemudian dilanjutkan lagi adaptasi, setelah itu baru dia itu melakukan aksi. Aksi ini terkadang masih bingung gitu. Apa sih, padahal aku kan sudah berpikir seperti ini, meriset seperti ini, melakukan seperti ini, masih gagal, ya wajar, trial and error. Contohnya aja kayak perkembangan manusia dulu dari kera, titik-titik, missing link, tiba-tiba jadi manusia gitu. Sama aja gitu, sama kita berproses. Cuma bedanya mungkin terkadang kita merasa lelah, males, mager. Terus, wes mager tidur aja, eman padahal. Tapi gak apa-apa sih, tidur enak, saya juga suka tidur masalahnya. Jadi ya itu, saya bagi seperti ini. Karena menurut saya ketika tidak ada aksi ya percuma saja gitu. Ketika kita sudah mengumpulkan riset ataupun seperti apa, ya percuma ketika tidak ada aksi. Jadi awalnya tok Pak, nanti belakangnya gambar-gambar. Jadi kayak gini. Jadi saya mempelajari dari melakukan. Jadi ketika kita mempelajari dan melakukan pasti ada saja yang mengganggu. Contohnya tidak fokus, walaupun bisa fokus, ngantuk, bingung, lapar, capek, terkadang kita juga bisa puas dan bahagia ketika karya kita itu wah sesuai dengan apa yang kita inginkan dari awal ataupun tidak sesuai ekspektasi. Dan semua itu kembali lagi pada trial and error. Ya sama halnya
ketika kita mencoba mempelajari apa yang kita bedah dalam buku ini ya, semuanya itu butuh proses. Pak Andi juga, saya itu sampai bener-bener bengong setelah baca, bengong, setelah baca, bengong. 3 kali pindah kantor, sempat pinjam uang 20 juta, beli PC pertama, terus juga mempersiapkan gaji 3 bulan untuk karyawan. Itu saya bener-bener, sampai segitunya ya. Meskipun ada embel-embel membuat ataupun membangun studio arsitek itu murah. Tapi yang diperlukan itu adalah mental baja aslinya. Itu yang memang kurang bagi arsitek muda termasuk saya itu Pak. Kita lanjut. Nah ini juga kita langsung ke Nusantara Sumber Arsitektur. Ya maaf Pak kalau sketsanya jelek, ngebut dari jam 3 pagi tadi soalnya Pak. Jadi Sketsa kamu sendiri ya? iya. Ya mending lah. Ya kayak gitu udah memang Mas. Ada lokalitas, global, lokal hybrid. Ya saya kemarin itu waktu bedah di mana? Joglo Merah Putih, sempat menangkap memang dari yang pembedah Mas Erwin kalau nggak salah. Kita bisa membaca mudakir itu dari bab apa saja. Ternyata emang benar. Setelah saya baca, dari bab sini masih berhubungan bab selanjutnya. Dari bab sini masih berhubungan dengan bab selanjutnya. Asli ini kan lompat-lompat. Lokalitas, lokal, global, hybrid itu kalau nggak salah di belakang. Kalau nggak salah. Terus lokal ini di depan, yang global ini tengah-tengah. Jadi ya saya coba gabungkan, yaitu lokalitas, global, dan lokal menjadi lokal, global, hybrid. Karena di bukunya Pak Andi Rahman sendiri, di lokalitasnya itu, beliau itu tidak melupakan kelokalitasan yang seharusnya itu berhasil ditampakkan. Contoh kecilnya merangkul pengrajin-pengrajin lokal, seperti pengrajin anyaman bambu, ataupun bata ringan, ataupun bata ekspos, ataupun bata lego, itu oleh Pak Andi Rahman dirangkul. Itu yang menurut saya sesuatu yang sangat unik gitu. Malah itu bisa dijadikan kata-kata obses bagi mereka itu yang memang benar-benar ingin mencontoh Pak Andi tapi dengan jalannya dia sendiri. Menurut saya sih itu. Jika disangkut pautkan dengan global, dikarenakan ya yang namanya arsitektur pasti berkembang. Tidak menutup kemungkinan itu juga tidak akan selamanya monoton seperti itu dan juga akan terus mengikuti zaman. Jadi ya bertemunya adalah lokal, global, hybrid. Jadi itu adalah penyatuan dari lokalitas dan global. Jadi ya boleh kita, kalau di bukunya Pak Andi deh kalau nggak salah, boleh kita itu tetap mengedepankan atau mempertahankan lokalitas, tetapi kita juga tidak melupakan akan perkembangan zaman yang ada di era sekarang. Jadi ya seperti ini Pak, Nusantara Sumber Arsitektur. Ini kalau nggak salah itu ide, menemukan DNA dan identitas. Ya maaf kayak komik jadinya. Di sini ada fleksibel, rasa, dan jiwa. Dalam aliran fleksibel ini biasanya ketika kita mencoba mencari ide ataupun inspirasi, itu biasanya kita hanya bermainkan imajinasi atau kita imajiner sih. Padahal di salah satu sisi kita juga harus memiliki kepekaan ataupun rasa yang ada di sana. Sehingga dari fleksibelnya kita itu dengan disambungkan dengan imajinasi, terus juga angan-angan kita seperti apa, ketika sudah ada rasa, itu nantinya akan menjadi lebih kompleks dan bisa dirasakan dengan jiwa gitu, menyatu dengan kita. Itu sih yang saya tangkap dengan menemukan ide, terus ide dan DNA. Jadi seperti saat kita berjalan lah, aku ini nantinya kemana ya? Bisa nggak sih aku menentukan ciri khasku ketika aku itu berjalan terus tanpa ada tujuan? Bisa, menurut saya sih bisa. Tergantung dengan kemauan, komitmen dan juga intensitas diri kita kepada kemauan kita di dunia arsitektur. Seperti itu. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi. Cuma ini lebih kepada komitmen, konsistensi, dan akhirnya adalah cinta. Cinta ini lucunya itu ada di bab berapa saya lupa, pokoknya menikah dengan arsitektur kalau nggak salah. Itu benar-benar oke, menikah dengan arsitektur.
Pak, tapi bagaimana kalau misalnya kita sudah menikah duluan? Kalau saya kan masih belum nikah Pak masalahnya. Jadi ya mungkin gak apa-apa ya saya menikah dulu dengan arsitektur ya. Mencoba menggali lebih, mencintai arsitektur seperti apa, tapi takutnya saya nanti gak sayang sama istri saya gitu ya. Susah gitu. Tapi bismillah lah, soalnya kalau yang diceritakan oleh Pak Anas mengenai Pak Andi, boleh mencintai arsitektur asal ada batasan. Tetap pada batasan, sesuaikan dengan porsi. Tetapi ketika itu bisa dilampaui, ya gaspol, gaspol. Kan sayang kalau misalnya gak gaspol. Ketika tidak gaspol kan eman, nanti ada rasa penyesalan. Duh sayang ya tadi aku gak full di sini. Padahal harusnya bisa full, gak full. Besok. Ya mending yang langsung hari itu aja. Yes itu. Eman kalau misalnya tidak langsung. Jadi ya poin terpenting di sini adalah komitmen, konsistensi, dan akhirnya menjadi cinta. Terkadang sih memang titik beratnya itu banyak yang dari kita ya ini. Contohnya saya sih Pak, semester 5 itu saya sudah gak komit. Aduh, kayaknya aku semester 5 ini salah jurusan. Semester 5 salah jurusan, kejauhan. Terus tiba-tiba gak konsistensi. Pelajarannya Pak Anas, mata kuliah Pak Anas saya bolos. Itu arahan kalau gak salah semester 5. Arsitektur pertahanan, itu saya bolos. Ada? Mata kuliah apa itu? Itu di UPN ada. Oh, UPN ya? Ha-ha. Oh iya. Kan masih itu. Ya. Jadi Dosennya Pak Anas? Ya. Arsitektur pertahanan? Ha-ha. Oh. Pokoknya bahas masalah pertahanan pesisir nanti gini. Itu Pak Anas yang ngajakin? Ha-ha. Terus saya juga sempat diomelin, Mas kalau ngantuk raup. Enggak, Banyak sih yang kayak gitu. saya takjubnya aja ini ngomong masalah pertahanan Pak. Jadi ini, bener-bener saya pada semester 5 itu bingung harus seperti apa. Menurut saya, aduh ini kayaknya udah titik jenuh sih, main aja dulu lah. Saya kan angkatan 2015, lulus 2021, 6,5 tahun. Ya banyak yang bilang buat apa sih lama-lama, ya wis lah biarin gitu loh. Toh aku juga yang bayar, tapi ya eman sih bayar lagi. Tapi gak bayar sih kemarin ngurus perkiringanan kalau gak salah. 2 semester gratis, 4 semester gratis. Jadi gak bayar berapa, 1 semester 7 juta. Banyak, ya gak bayar banyak saya. Gak bayar 28 juta pokoknya. Jadi itu, saya main, 2 tahun itu saya main Mbak. Saya coba tanya ke teman-teman, kamu dulu waktu main, waktu bolos-bolos tuh ngapain sih? Belajar. Belajar dari apa? Dari YouTube, coba gak bisa. Aku kayaknya tuh butuh orang memang, pengen ikut kursus tapi enggak lah, belajar dari teman-teman. Alhamdulillahnya itu dikontrakan, teman-teman itu memang fokusnya dia itu ke sayembara. Contohnya Aji, yang sekarang kerja di Pak Andi. Juga ada Rahman Akbar Sekti itu, si Pimen. Itu saya belajar banyak dari mereka. Karena mereka itu menurut saya 2 orang yang sangat ambisius. Dan memang ya saya bilang manusia goa sih, jarang keluar dari kamar. Keluarnya cuma, gak tuh kemangan, aku nitip, itu tok. Metu po, sih aku sih garap tapi kan mau komik. Iya mari ngene, itu. Kelakuannya Aji sama Pimen. Jadi memang saya benar-benar banyak belajar dari teman-teman saya. Akhirnya saya itu cuti 1 semester dan ya memang mencoba mencari lingkup baru. Karena memang suka jalan-jalan sih Pak. Suka jalan-jalan, muter-muter kemana, backpackeran. Ya tapi tidak moto, suka ada cuma nge-sketsa. Terus coba tanya-tanya sama orang sana, ini kayak apa Pak? Jadi ya tiba-tiba, wih kok merasa asik lagi. Ya udah berarti saya untuk semester depan harus survive dan saya harus kembali lagi kepada jalan yang memang saya sudah pilih. Dan akhirnya saya jatuh cinta lagi pada yang namanya arsitektur. Diajarin Pak Anas saya gitu Pak. Ini juga, ini poinnya kalau nggak salah branding dan manajemen. Lucu sih kalau untuk pada buku Mudzakkir ini, kalau nggak salah itu kisah terlucu itu yang sempat saya baca itu adalah masang di papan yellow gitu ya kalau nggak salah Pak. Tapi tidak ada yang yellow page tapi tidak ada yang merespon. Sudah bayar mahal tapi gagal. Tapi Pak Andi bilang ya sudah gitu loh. Ya sudah, karena memang belum jalan rezeki. Gitu. Ya kita coba lanjutkan dengan cara lain gitu. Kegagalan-kegagalan yang tidak dibayar, terus juga tiba-tiba uang dibawa lari, ya sudah gitu. Karena memang itu adalah kehidupan dan kita coba mengikhlaskan.
Ya sama Pak, di sini juga tawar-tawaran malah Pak. Ayo, 40 jadi 10. Makan apa saya? Gitu. Jadi saya menangkapnya itu untuk kita ya, khususnya Amuba juga, untuk teman-teman kita. Intinya jangan takut lah, berproseslah dulu. Kalau saya lihat sih, apa ya, kalian tuh kayak singa-singa melempem yang sedang tidur gitu loh. Dalam artian, ya saya juga tidur sih. Kurang apa ya, apa kamu lihat? Kurang greget gitu loh. Soalnya apa ya, kalau saya lihat terkadang orang mikirnya, alah ngapain sih di Bangkalan nyebrang dikit ke Surabaya gajinya lebih gede gitu. Ya bener gitu. Cuma apa ya, di sini tuh lebih menantang cuy. Orang di sini itu kurang mengerti. Kalau di Surabaya kan, oh Pak kayak gini, oke Mas siap, aman. Kalau di sini, duh Mas, masa Mas segitu aja sampai 50 Mas. Duh iya Pak ini, saya kemarin tuh cuma 10 juta ke tukang. Mantep. Itu susah gitu, pola pikirnya itu yang susah. Jadi kita pengen jadi comfort di situ tuh susah gitu. Wih kok mental gitu. Kita bicara harga ditawar. Ya emang terkenalnya orang Madura tuh suka tawar menawar sih. Biasanya saya juga beli di TP pagi 100 ribu dapat banyak gitu. TP pagi. Iya. TP 5 apa? TP pagi. Kalau TP 5 Iqbal biasanya. Iya. Lebih suka biasanya ke TP 5. Jadi yang saya tangkap dari branding management itu adalah pokoknya berani dulu lah. Nekat dulu lah. Ini yang saya tangkap dari Bandi. Modal 20 juta gas. Mau pindah kantor 3 kali gas. Sampai di tahun 2014 kalau salah ya. Baru pindah ya ke kantor. 16 ya. 16 pindah ke kantor yang sekarang. Perjalanannya panjang. Yang dulunya harus pindah sana sini. Yang dimana itu memang sebagai apa ya, gambaran untuk kita arsitek harus punya kantor. Karena jika kita tidak punya kantor, kenyamanan klien seperti apa. Di salah satu poinnya itu adalah klien adalah rekan. Nah itu saya suka itu Pak. Kalau di sini susah Pak. Rekan tawar menawar sih. Itu. Tapi gak apa-apa. Itu adalah survive-nya kita di Bangkalan. Jadi jangan sampai takut sih. Gak masalah, kita ditawar, ya kita tawar juga. Ya gambarnya dapat segini Pak, gak lengkap. Gitu. Tapi ya itu ya bismillah lah untuk kedepannya. Kita juga dari teman-teman Amuba banyak belajar sih dari buku Mudakir. Karena memang di buku ini banyak sekali asam manis, kegagalan ataupun keberhasilan. Yang itu benar-benar sangat cocok dengan apa yang bakal kita rasakan. Tapi dengan cara kita sendiri. Ini saya coba gambarkan dari perannya berani kita ngobrol, ngalur ngidul masalah gimana nih, ayo kita bikin kantor gini. Tiba-tiba ada inovasi, tes. Yeslah, ayo kita bikin kantor. Yang awalnya kegagalan gara-gara sering tidak dibayar karena tidak ada lisensi ataupun apa, akhirnya memberanikan untuk membuat lisensi yang sah ataupun profesional. Seperti itu. Nah, ini, ayo bangun kalian para arsitek muda Bangkalan. Sebuah tanda tanya, arsitek Bangkalan. Ya saya kurang tahu banyak sih, karena memang saya orangnya itu adalah orang yang acuh tak acuh tentang sejarah. Harusnya lebih belajar lagi nanti ke Mas Aang. Mas Ading juga nanti, saya juga banyak belajar dari Mas Ading. Saya tuh bingung aslinya di Bangkalan ini harus diapakan. Karena potensinya banyak, tetapi segera dihilangkan. Yang saya sayangkan itu adalah Pecinan Bangkalan, itu adalah kawasan kota tua Bangkalan, tetapi banyak bangunan yang dirubuhkan dan diganti menjadi bangunan-bangunan komersil yang lain. Menurut saya itu sangat sakit hati gitu. Ketika ada bangunan yang benar-benar menjadi kisah sejarah harus dihancurkan gitu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Berarti kita ke depannya memang harus lebih kritis dalam hal itu. Ini udah beda dari Mudakir. Ini aku ngeritik kalian. Itu. Nah, ya yang saya tunjuk anak Amuba. Ansori sudah beristri, Iqbal belum. Wira belum lulus. Mas Andri juga sudah lulus tapi belum nikah, pacaran masih. Ari belum ya. Oh Mas Ading sudah tua ya. Saya juga belum nikah cuy. Nah, jadi ini
eman gitu loh. Makanya dari apa yang tadi saya sudah jelaskan di dalam buku Mudakir, itu bisa jadi bekal kita untuk kita ke depannya mengembangkan apa sih yang ada di Bangkalan. Istilahnya refleksi diri kita sih. Ketika Pak Andi bisa, siap Yos. Ketika Pak Andi bisa, kenapa kita tidak bisa? Tapi tetap menggunakan jalan dari kita sendiri. Seperti itu. Ya mungkin ini terakhir sih dari saya. Ya ini kegiatan kantor saya sih, terima kasih. Hahaha, yo kerja, yo diskusi, yo ngopi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curcol lagi seneng iki mau. Ya Andi ya. Curhat, ya enggak colongan, Deng. Enggak colongan kok. Terima kasih Andi curhatnya. Kebetulan ya ini justru berkah ya dihadiri sama Mbak dari PU. Mbak siapa tadi, Mbak? Iya, ya biar beliau ini biar tahu potretnya arsitektur Bangkalan, arsitek Bangkalan. Potret arsitek Bangkalan ini, kegalauannya ya, caranya daya survivalnya ini perlu makanya kalau kalian nggak berkomunitas itu nggak akan. Jadi ini seolah-olah kalian membuka kotak Pandora, keren nih kotak Pandora. Semoga kotak Pandoranya Bangkalan ini segera meledos. Nah ini setelah ini ya apa, Erik, saiki apa engkau sekarang ya? Mas Erik ini arsitek Bangkalan generasi maga kalau saya. Ya. Senior ya durung, junior ya enom ya ora, junior ora ya, jadi maga. Tapi dia sudah mulai merasakan ngincip-ngincip manisnya proyek arsitektur di Bangkalan. Ya, diantaranya Sinjai, arsiteknya Sinjai, Mas Erik ini. Ya, sampai terus ditemu sama IAI Jawa Timur terus jadi pengurus. Sekarang ini buktinya dia ini lagi mengisi seminar UIA. Keren ya. Sebenarnya full bahasa Inggris tapi dia bahasa Inggris temor. UIA itu United Arsitek United International Architect ya. Jadi UIA itu seperti IAI tapi kelas dunia gitu ya. Jadi dari berbagai negara terus mereka bikin event tentang temanya apa, Rick? Hosting. Temanya UIA apa? Bencana Semeru. Itu kan materi kita, tapi materi globalnya tentang tentang pemukiman pokoknya, tentang pemukiman, resettlement terhadap kebetulan IAI Jatim sekarang lagi terlibat bikin satuan kerja pengungsi Semeru. Jadi kita bantu Pemkab Lumajang untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian sementara dan fasos di sana. Mas Erik ini salah satu ketua satkernya. Wah, canggih wong Bangkalan. Saya tekan kono sampai bisa ngisi seminar kelas internasional bahasa Inggris Temor ya. Ya, Mas Erik monggo, saya harapkan jangan curhat lagi dong. Yang curhat bagiannya Andi. Nek awakmu ya ojo curhat, awakmu ya wis mulai apalah ya. Bagi-bagi remah-remah gitu ya. Monggo, Mas Erik. Nggih, matur nuwun Sembang Rekso. Jadi kalau di ini Sembang Reksonya ini ya Mas Cotop. Sebelum generasi sebelumnya ya, jadi dari Pak Hari itu. Oh iya, saya Erik. Itumu namanya konsultanmu namanya Duha. Bacanya Duha atau Duha gitu. Maksudnya apa itu? Tadinya itu Duha Karya Sejahtera, tadinya kayak gitu. Tapi setelah Duha artinya apa Duha? Ya sholat duha. Oh sholat duha. Jadi maksudnya itu kita berdoa dulu, kemudian berkarya, akhirnya menjadi sejahtera. Wah, gitu. ini kayak Sultan Bangkalan gak ono kayak gini. Tak pikir lah tulisannya aneh gede ya. Ya lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Andi senior banget ya buat kita. Kemudian Sing Borekso tadi Mas Kotop dan yang Sohibul Hajah Mas Andi dan Mas Anas, Mas Aang ya, saya panggil Mas Aang aja karena sepertinya walaupun auranya masih muda nih Mas Aang.
Iya, sebenarnya saya nggak pantas ya untuk membedah ini, karena yang dibedah ini orangnya sudah go internasional ya, Mas Andi ini. Sedangkan saya masih back to kandang ya, kembali ke Bangkalan Mas Andi, kayak gitu. Perlu diketahui teman-teman, saya balik ke Bangkalan ini baru 2 tahun di sini. Tadinya rumah saya di Kenjeran dan kita juga beroperasi di Surabaya juga. Kantor saya di Icon 21 di Mer ya. Mungkin teman-teman tahu itu ruko sebelum Cak Har itu desain saya yang kedua waktu saya ikut Pak Paulus waktu itu. Kemudian kita kolaborasi dengan teman-teman Petra, ITS dan sejak Suramadu ini terbentuk, saya kok merasa seperti ada yang tertinggal gitu loh. Karena saya dari kecil di sini, saya dari kecil di Bangkalan. Jadi sejak saya noleh ke Suramadu ini berharap kok kayak enak di sini gitu loh. Enak di Bangkalan. Dalam artian apa? Saya ini bisa refresh kembali ya kan, dekat dengan orang tua, kemudian refresh kembali dengan teman-teman. Dan saya sempat waktu itu merasa toleh-toleh ya di Bangkalan ini lapo ya. Masuk ke pemerintahan, saya ada teman Ferry namanya, Ferry Eko. Itu letting saya, dia bilang, ayo CV-nya masuk sini aja. Tapi garap apa? Garap jalan. Jadi pas balik ke sini nih untuk yang gedung-gedung apa itu enggak bisa. Orang-orang lokal ini enggak bisa kecuali CV-nya Wabub dulu. Wabub yang case apa itu? Cuma dia yang punya konsultan di sini. Jadi yang lainnya ini enggak ada. Dari luar semua Mas Andi, dari Gresik, Sidoarjo banyak. Surabaya itu sudah makanannya teman-teman sini. Jadi pada saat kita makan putra daerah itu seakan-akan siapa Bang Cong? Ya, kalau bahasa Bangkalnya kayak gitu. Jadi akhirnya tersingkirkan. Tapi ada teman saya yang senior namanya Mas Anang. Nah, beliau ini bukan arsitek. Dia ini sipil tapi bisa berkarya. Akhirnya saya beradaptasi, oh ternyata memang harus melalui jalan seperti ini gitu loh. Jadi kalau di Bangkalan ini kita lihat, wah kalau kata Mas Andi tadi, oh cuma gambar, apa gambar? Ya, jadi di sini desain ini tidak ada harganya Mas Andi. Memang tidak ada, tapi kalau sudah ada hasil karyanya, ini loh karyanya. Atau kita ini menjadi memiliki dua jiwa, kontraktor, kemudian arsitek. Sehingga saya beradaptasinya seperti ke sana gitu. Jadi ya sedikit-sedikit borong, rugi, apa segala macam. Akhirnya mereka tahu, oh ternyata basicnya arsitek. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun saya dapat kantor baru di Kemayoran sini teman-teman. Jadi konsultan saya ini buka cabang dan Pak Paulus merestui akhirnya. Tadinya enggak merestui. Akhirnya saya pindah ke sini dengan nama ini, Duha. Tadinya masih dompleng Pak Paulus, jadi ada kantor keduanya Pak Paulus di sini. Nah, tapi sekarang alhamdulillah setelah 2 tahun namanya Duha Karya Sejahtera. Tadinya itu nama kontraktor Pak, karena teman-teman di sini nih khusus untuk konsultan itu tidak boleh ada embel-embel kontraktor. Ya benar ya. Jadi pada saat kita mengajukan CV itu tidak boleh borong, tidak boleh. Jadi konsultan tuh kalau di Inkindo ya itu dicoret. Akhirnya saya ganti dan menjadi nama Duha saja. Tapi stempelnya tetap Duha Karya Sejahtera. Kayak gitu. Jadi awalnya dari borong, akhirnya terciptalah dan terbukalah sekarang jalan dan alhamdulillah saya ketemu dengan teman-teman Amuba. Ternyata di sini juga banyak yang merasa gelisah seperti saya. Bayangkan saya 2 tahun aja di sini sudah gerah bukan main ya. Jadi lompat ke Surabaya, balik kayak ke sini. Ternyata di sini teman-teman sudah ada yang lebih dulu Pak, yang gelisah gitu loh. Akhirnya saya alhamdulillah Mas Andi merangkul teman-teman dan mudah-mudahan nanti Amuba ini menjadi satu terobosan buat Bangkalan ya. Walaupun tidak kita jangan memikir proyek dulu. Maksudnya konsen ke arsiteknya dulu lah ya kan ya, event-event seperti ini mengundang para senior-senior kemudian memberikan edukasi ya, ini yang paling penting Mbak. Suatu saat kita akan mengedukasi teman-teman mereka yang ada di jajaran-jajaran pemerintahan sehingga mereka tahu
Bangkalan ini punya arsitek, Rek. Ya, gitu loh. Walaupun kelasnya apa, nah, tapi tidak masalah. Kita punya backing Mas Andi di sini. Ada Mas Andi, ada Mas Joto. Jadi kalau pusing, ya nyambangi aja Mas iki ono.